Pertandingan antara Indonesia melawan Cina baru saja selesai. Alhamdulillah pertandingan ini dimenangkan oleh Timnas Indonesia dengan skor 1-0 melalui golnya oleh Romani melalui titik penalti setelah Ricky Kambuaya dilanggar di kotak penalti. Nah, ketika kejadian penalti ini gue sedikit agak shock sebenarnya karena pas selama persiapan yang megang bola itu adalah J.I. Ses. Gue bilang, kok JIC yang ngambil bola, apa nggak salah ini, dia mau nendang penalti, kayaknya nggak ada experience sama sekali, tapi ternyata itu adalah bagian dari strategi. Setelah pemain dari Cina tidak ada di kotak penalti, bolanya dikasih ke Ole Romani, dan dengan sangat luar biasa Ole Romani berhasil melakukan finishing dengan melakukan gerak tipu dengan sedikit menunda tendangan dia, membaca gerakan dari kiper dan mengarahkan ke kanan gawang. Bola langsung masuk ke gawang. Luar biasa, sangat berkelas kalau menurut gue tendangan penalti dari Ole Romani. Nah, secara pertandingan tadi gue melihat memang permainan yang dilakukan memang sesuai dengan instruksi pelatih ya. Alhamdulillahnya Patrick Kluivert tidak melakukan lagi yang namanya eksperimen dengan mencoba bermain terbuka. Kita bermain dengan menunggu, berhati-hati, dan tidak membuat celah di lini pertahanan kita. Secara pertahanan menurut gue tadi timnas Indonesia cukup kompak ya, cukup bagus. Tapi memang di babak kedua sedikit kelihatan ketika stamina mulai berkurang, ada sedikit celah-celah. Walaupun akhirnya dengan adanya rotasi pemain itu membuat permainan sedikit lebih aman kalau menurut gue. Ketika pemain Cina mencoba untuk mengejar ketinggalannya. Nah, di pertandingan tadi gue melihat peran Egy sama Yaakob Sayuri cukup sangat signifikan ya, karena serangan-serangan timnas Indonesia berhasil dari sisi kanan, walaupun kadang-kadang juga dari sisi kiri. Tapi memang peran tengahnya Tom Heye sama Joy memang nggak kelihatan sih kalau menurut gue. Tapi peran mereka berdua itu sangat luar biasa dengan menutup ruang kalau menurut gue. Walaupun umpan-umpannya Tom Heye tidak berhasil keluar karena kita memang lebih banyak menyerang dari sayap kalau gue melihatnya. Mungkin itu adalah bagian dari strategi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Nah, di pertandingan tadi juga gue melihat bahwa stamina ini agak sedikit menurun ya. Apakah entah mungkin karena faktor TC di Bali? Ya gue nggak ngerti ya, mudah-mudahan lah nanti stamina mereka bisa kembali dan ketika pertandingan di Jepang nanti stamina mereka sudah kembali fit lagi dan kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, dengan kemenangan ini seperti yang gue pernah utarakan sebelumnya bahwa kita belum pasti lolos ke ronde keempat. Sedangkan untuk lolos langsung sudah tidak memungkinkan karena di pertandingan sebelumnya ternyata timnas Australia berhasil menang dari Jepang, sehingga poin kita sudah tidak bisa mengejar lagi timnas Australia. Bahkan Arab Saudi pun agak berat sebenarnya karena selisih gol mereka dengan Australia pun cukup besar, jadi agak susah sih sebenarnya Arab Saudi untuk mengejar ketinggalan mereka dan merebut posisi 2. Jadi kemungkinan yang lolos dari grup ini adalah Jepang dan Australia. Sehingga kemungkinan besarnya adalah Arab Saudi dan timnas Indonesia akan lolos ke ronde 4. Tapi kita masih menunggu hasilnya yang saat ini pertandingan antara Bahrain dengan Arab Saudi masih bermain. Karena peluang Bahrain untuk menang itu masih ada. Kita tunggu saja seperti apa hasilnya nanti. Nah, di ronde keempat ini ternyata tidak bermain di tempat netral. Yang awalnya diberitakan bahwa pertandingannya akan dilakukan di tempat netral, ternyata AFC memutuskan hal yang berbeda. Dan AFC sudah memilih 2 negara sebagai tuan rumah untuk ronde keempat ini, yaitu Arab Saudi dan juga Qatar. Ya, sangat disayangkan ya memang karena yang pertandingan kita pikir akan di tempat netral sehingga bisa lebih fair, ternyata ya dilaksanakan juga di negara Arab. Ya, kita sebagai negara Asia Tenggara sedikit dirugikan lah kalau menurut gua karena secara iklim pun kita akan susah untuk menyesuaikan. Dan setahu gua baru main di Arab Saudi sih pemain-pemain yang sekarang ini. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa beradaptasi segera dan kita bisa mengembangkan permainan sehingga kita bisa merebut peringkat 1 dan kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi yang pasti kita nunggu hasil Bahrain sama Arab Saudi ya, karena kalau misalnya Bahrain menang berarti penentuan adalah pertandingan di Jepang nanti. Ya, tentunya juga Arab Saudi akan berpengaruh juga, dia mampu menang sama Australia apa enggak. Kalau misalnya ternyata dia kalah juga dari Australia,
ya malah Arab Saudi nanti yang nggak lolos karena Bahrain bisa menang misalnya sama Cina. Ya nanti kita lihat seperti apa perkembangannya, masih akan ada perubahan, tapi yang pasti kalau Bahrain sama Arab itu seri, kita sudah pasti lolos ke ronde keempat karena Bahrain tidak bisa mengejar poin kita maupun poinnya Arab Saudi.